Mulguishin atau hantu air. Dia itu tega membantu satu keluarganya. Halo semuanya, balik lagi di segmen Ruang Investigasi. Ngomongin Korea Selatan. Siapa sih di sini yang gak tahu negara Korea Selatan? Negara yang terkenal banget sama K-popnya, drakornya, kimchi-nya, dan tempat-tempat yang romantis di sana. Tapi kali ini aku mau ngebahas 10 tempat mengerikan yang ada di Korea Selatan. Kira-kira kalian tertarik gak buat datang? Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung aja kita mulai. Yang pertama ada Han River atau Sungai Han. Sungai Han ini merupakan sungai yang terkenal indah dan sering dijadiin tempat hangout sama muda-mudi di Korea Selatan. Sungai ini terletak di ibu kota Korea Selatan yaitu Seoul. Nah, meskipun tempatnya sering dijadikan tempat hangout atau tempat piknik warga Korea Selatan di sana, Sungai Han ini juga terkenal sebagai tempat untuk mendiskon umur. Saking seringnya orang yang mendiskon umur di sana dengan cara melompat ke sungai dari jembatan, banyak banget orang yang lagi piknik atau orang yang lagi jogging gitu ngeliat ada orang yang atau mendiskon umur. Jadi misalnya aku lagi jogging nih, terus aku ngeliat di jembatan tuh ada yang lagi lompat, terus aku samperin, tapi pas aku samperin tuh nggak ada siapa-siapa. Dan itu nggak cuma 1-2 orang yang ngalamin. Karena tempat itu terkenal banget buat mendiskon umur, di sana tuh banyak tulisan-tulisan kayak semangat ya untuk menjalani hidup. Emang kamu nggak mau ngerasain sup hangat saat musim dingin? Emang kamu nggak merindukan kekasihmu? Emang kamu nggak merindukan keluargamu? Tapi tulisan-tulisan itu tuh dianggap nggak terlalu efektif. Akhirnya pemerintah sana memutuskan untuk kasih saluran telepon umum di tempat spot yang biasa orang mendiskon umur atau lompat. Jadi kalau misalnya dia mau lompat, dia ngeliat telepon itu, dia kayak mau pamitan gitu sama teman-temannya, sama keluarganya buat kasih pesan-pesan terakhir. Nah, diharapkan kalau ada orang yang mau diskon umur, terus dia nelfon keluarganya atau temennya buat kasih pesan terakhir, nanti teman-temannya atau keluarganya itu bisa bujuk. Nah, nanti dia nggak jadi mendiskon umur gitu loh. Selain itu, di Han River ini juga terkenal sama Mulguishin atau hantu air. Hantu air ini biasanya muncul kayak di daerah yang emang ada airnya, kayak misalnya di saluran air, di sungai, laut, bahkan dia bisa muncul di kamar mandi. Pokoknya tempat-tempat yang ada airnya. Dan dipercaya Mulguishin ini juga ada di Han River. Biasanya Mulguishin ini memperlihatkan sosoknya ke manusia itu dengan lengan yang panjang, atau kadang-kadang dia menampakkan setengah kepalanya di permukaan air. Berdasarkan legenda orang Korea, Mulguishin itu dipercaya sebagai sosok hantu yang mati akibat mendiskon umur di dalam air atau meninggoy karena tenggelam. Tapi si Mulguishin itu tuh nggak sadar kalau dia tuh udah nggak hidup lagi. Yang kedua adalah Yongma Land. Meskipun udah lama gak digunakan, Yongma Land ini masih sering didatangi oleh turis-turis atau orang-orang yang pengen uji nyali atau cuma sekedar foto-foto aja. Selain untuk tempat uji nyali atau spot foto nyari penampakan, Yongma Land ini juga sering dijadikan sebagai tempat syuting drama atau video klip. Nah, beberapa orang yang datang ke sana itu bilang kalau mereka itu ngelihat ada sosok anak kecil yang jatuh dari wahana yang emang udah rusak di situ. Tapi pas disamperin itu nggak ada apa-apa, jadi kayak cuma penampakan anak kecil jatuh aja. Kabar dari mulut ke mulut menurut warga sekitar, dulu waktu Yongma Land ini masih berfungsi, ada seorang gadis kecil yang jatuh dari sebuah wahana dan dia meninggal. Gadis kecil ini jatuh karena konstruksi wahana gak memadai, makanya itu menjadi salah satu alasan kenapa Yongma Land ini ditutup. Setelah ditutup pada tahun 2011, tepat di mana tahun gadis itu jatuh dari sebuah wahana, si Yongma Land ini masih tetap dijadikan destinasi wisata bagi orang-orang yang suka hunting foto atau hunting foto penampakan. Yang ketiga ada Pulau Jeju. Buat pecinta drakor atau orang yang suka Korea pasti tahu kan Pulau Jeju. Pulau Jeju tuh indah banget kan, dan Pulau Jeju ini sering banget ada di film atau drama Korea. Tapi dibalik keindahannya Pulau Jeju, ternyata Pulau Jeju dijuluki sebagai sarang hantu. Hal ini juga berkaitan dengan kasus pembunuhan berantai yang terjadi pada tahun 1940-an. Salah satu bukti kenapa si Pulau Jeju dijuluki sebagai sarang hantu karena ada satu wisatawan, dia tuh di situ lagi liburan aja kan, terus dia foto di pinggir bukit. Jadi dia foto di ujung bukit gitu, belakangnya langsung jurang kan. Yaudah dia foto cekrek, tapi setelah diteliti di belakang badan turis itu ada
sosok wajah laki-laki. Nah, sosok berwajah laki-laki itu tuh rambutnya panjang, dan itu tuh jelas guys, logikanya kalau itu manusia beneran gak bakal bisa foto di situ karena sosok itu tuh ada di tebing. Jadi tuh belakang orang yang foto, yang manusia asli foto itu tuh udah tebing, jadi gak bakal bisa ada orang berdiri di belakangnya. Pas dia foto-foto juga gak ada orang lain selain turis itu sama keluarganya, udah gak ada orang lain lagi di situ. Dari keterangan warga setempat diketahui sosok berwajah laki-laki dengan rambut panjang itu merupakan laki-laki yang pernah jatuh di tebing itu sekitar 20 tahun lalu sejak foto itu diambil. Akhirnya disamain kan foto orang yang jatuh di tebing sama foto sosoknya, ternyata mirip guys. Serem banget, takut. Yang keempat adalah Yeongdok House atau rumah Yeongdok. Rumah Yeongdok ini terletak di atas sebuah bukit gitu dan dia langsung berhadapan ke arah pantai. Jadi indah banget kan, rumah bagus, ada di atas bukit, terus pemandangan depannya langsung pantai. Tapi sayangnya rumah ini angker banget. Rumah ini benar-benar terkenal angker. Banyak banget hal supranatural terjadi di rumah Yeongdok ini. Beberapa paranormal sempat datang dan mendeteksi pekarangan rumah di sana. Banyak juga orang-orang yang kayak uji nyali. Mereka ngerekam kayak vlog di dalam rumah Yeongdok itu, terus mereka keliling-keliling dan mereka juga merasakan ada sesuatu kejanggalan atau kegiatan supranatural. Saking terkenal angkernya, rumah Yeongdok ini sempat jadi tempat syuting variety show I Wouldn't Go There yang diputar di National Geographic. Pernah juga ada penyelidikan yang dilakukan di rumah ini. Ternyata rumah ini memiliki kisah yang kelam. Pada tahun 1950, tempat ini memiliki sejarah mengenai perang Korea pada masa itu. Terus di tahun 1980, rumah ini dibangun dan dimiliki oleh seorang yang membuka restoran. Tapi pas keluarga itu bikin restoran di situ, restorannya tuh tutup, kayak nggak untung gitu loh, kayak sepi. Akhirnya dibeli sama orang, dibikin usaha restoran lagi, tapi sepi lagi, dibikin lagi, sepi lagi, sampai 4 pemilik yang berbeda, tempat itu tetap sepi guys kalau misalnya dijadiin tempat wisata. Dan banyak banget kejadian-kejadian angker, kayak misalnya nih di dapur ada suara piring bergerak, sendok terbang sendiri, kayak gitu guys. Serem banget kan? Padahal tempatnya itu tuh bagus banget, bisa ngelihat aktivitas nelayan di laut. Setelah dilakukan penyelidikan itu yang berkaitan sama perang tahun 1950, ternyata tanah itu bekas pemakaman tentara terpelajar orang Korea. Dan makamnya itu tuh ya ditumpuk-tumpuk, bukan makam yang formal gitu loh guys. Dan sampai sekarang mayat-mayat yang ada di tanah itu nggak dipindahin, masih di situ. Makanya angker. Mungkin karena alasan ini juga arwah-arwah para tentara kayak nggak ngerasa dihargain gitu ya sama orang Korea. Padahal gue mati karena perang loh, kok kita dimakaminnya nggak layak. Jadi mungkin itulah yang bikin arwah-arwah itu menghantui daerah situ. Sosok penampakan yang sering dilihat di daerah itu juga sosok penampakan tentara yang biasanya anggota tubuhnya tuh nggak lengkap guys. Yang kelima ada Norboom Garden Restaurant. Tempat ini terkenal banget di tahun 1900-an. Sekarang tempat ini juga terkenal banget sama orang Korea karena keangkerannya. Karena tempat ini memiliki backstory yang menyeramkan. Saking menyeramkannya, tempat ini dijadikan sebuah film dengan judul Spring Garden yang baru aja tayang di tahun 2024 ini. Sutradara Ko Tae-jin yang membuat film ini juga ngomong kalau dia tuh ngerasain kengerian di setiap sudut rumah ini. Backstory dari Norboom Garden ini, jadi ada seorang pemilik restoran juga, sama kayak cerita sebelumnya, dia itu tega membantai satu keluarganya. Setelah dia membantai satu keluarganya, dia memutuskan untuk menghabisi atau mendiskon nyawanya sendiri. Menurut cerita-cerita orang di sekitar, kepala keluarga yang menghabisi keluarganya dan dirinya sendiri itu mengganti dirinya. Kenapa si kepala keluarga itu tega menghabisi keluarganya? Diketahui juga kalau ayah itu depresi karena keadaan fisik anak wanita sematawayangnya tidak sempurna atau cacat dikarenakan sebuah kecelakaan. Selain cacat fisik, si anak putri itu juga cacat mental, mungkin karena trauma kecelakaan itu juga kali ya. Sang ayah atau pemilik restoran ini dengan istrinya merasa sangat sedih dan sakit hati karena dia nggak bisa ngelihat putrinya itu tumbuh secara normal. Ya gimana nggak sedih ya, kayak udah anak sematawayang, perempuan satu-satunya, terus gara-gara kecelakaan dia kena cacat mental dan cacat fisik. Orang tua mana sih yang nggak sedih anaknya tuh nggak tumbuh dengan normal dan ceria seperti anak-anak lainnya. Setelah aksi pembunuhan tersebut, tempat ini terkenal banget karena orang-orang yang datang ke sana pasca kejadian tersebut ngerasa kalau aura di tempat ini tuh negatif banget dan auranya kuat. Setelah dibiarkan kosong selama 20 tahun, beberapa kali tempat ini juga dibangun lagi sebagai tempat restoran. Tapi ya sama kayak cerita sebelumnya, restorannya pasti nggak jalan-jalan karena banyak banget gangguan. Sampai ada orang pintar yang datang ke sana dan bilang kalau misalnya pemilik restoran yang lama yang melakukan pembunuhan
Tuhan terhadap keluarganya serta istrinya itu sama anaknya yang cacat itu. Jadi satu keluarga itu nggak pernah meninggalkan tempat itu. Jadi arwah mereka masih tetap stay di sana. Karena kisah horor tersebut, akhirnya tempat ini dibiarkan begitu aja. Karena videonya kepanjangan, biar kalian gak bosen, aku bagi jadi part 2 ya. Jangan lupa nonton part 2 di video selanjutnya. Bye-bye!